Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di channel Farijal Medan. Hari ini saya bersama anak-anak muda ya dari SMA, ingin mengreview bangunan-bangunan bersejarah yang berada di Desa Bulucina mengenai perkembangan tembakau Deli pada masa kejayaan tembakau Deli pada masa itu. Dan dekat gudang tembakau ini masih berdiri rumah-rumah dinas penduduk yang masih berbahan dasar papan ya kawan-kawan, walaupun ada juga yang berbahan dasar batu bata. Dan juga di sebelah itu ada vihara, yang itu vihara bersejarah juga, yang dibangun pada awal tahun 1900-an. Ya, hari ini saya bersama anak-anak SMA ya kawan-kawan ya, di gudang tembakau Deli yang dibangun pada tahun 1920 ini, yang berada di Desa Bulucina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Ya, inilah pentingnya sejarah, yang dimana untuk mengajari anak-anak kita akan pentingnya arti sejarah itu, karena bila sejarah dilupakan begitu saja, generasi penerus akan lupa dan tidak akan kekal sejarah itu hingga kini. Ria beli tiga. Sudah seringkali saya jelaskan mengenai sejarah Desa Bulucina ini. Ya, di sebelah gudang ini ada bangsal ya, tempat pemeraman tembakau. Assalamualaikum Bang. Kami mau nanya tentang sejarah gudang tembakau ini, kapan didirikannya, atau ini dulu tempat apa? Oh, boleh. Ya, semoga ini bangunan ini adalah gudang pemeraman tembakau ya, pada masa tembakau Deli. Untuk didirikan bangunan ini pada tahun 1920 oleh Deli Maskapai, yaitu adalah perusahaan perkebunan tembakau Deli pada masa itu, yang didirikan pada tahun 1869. Jadi gudang Bulucina ini adalah salah satu peninggalannya. Tapi bukan di Bulucina aja, bisa kita lihat di Kelambir ada, Klumpang juga ada, Titi Papan juga, Marela dan Helvetia sebenarnya ada, cuman udah diruntuhkan. Ini adalah salah satu peninggalan daripada gudang pemeraman tembakau Deli, dibangun tahun 1920. Kalau yang bangsal, ya, tepat di sebelah gudang pemeraman tembakau ini ada seperti rumah yang berbahan dasar kertas, tapi ini dinamakan bangsal. Bangsal ini bangsal mini ya, bentuknya kecil. Asli bangsal ini enggak begini ukurannya, lebih besar tadi. Tapi seperti yang kita ketahui, bangsal-bangsal udah banyak yang diruntuhkan. Di Helvetia, di Marela itu ada bangsal seperti ini juga, bentuk besar. Bulucina, Lumpang, Kelambir juga ada bangsal seperti ini, cuma udah diruntuhkan. Jadi itu salah satu peninggalannya. Dan satu lagi kita bisa jumpai di Kelambir 5, seperti ini juga. Ini gunanya untuk pemulaman tembakau Deli juga, yang dimana daun-daun tembakau itu ditaruh di atas atap bangsal itu. Ya, seperti itu kurang lebih. jadi sekarang enggak ada di penghuni lagi atau kayak dulu ada orangnya gitu, pengen sengaja dikosong ya. Ya, kalau kita bilang dikosongkan, ini nggak dikosongkan, masih ada. Awal penanaman tembakau Deli ditanami oleh Yakub Nenhas pada tahun 1863. Awalnya, Yakub Nenhas menanam perkebunan selain tembakau, cuma hasilnya kurang memuaskan. Lalu Yakub Nenhas pergi ke Pulau Jawa, melihat perkebunan tembakau Jawa yang sangat terkenal
Namun ada seorang pribumi yang menyarankan tanah di Delhi jauh lebih bagus untuk menanam tembakau. Hingga Yaqub Nenhas menanam tembakau di Delhi. Dimulai tahun 1863, diberikan lahan oleh Sultan Delhi. Wilayah yang ditanami daerah Matubung dan Titipapan. Ternyata tembakau Delhi membuahkan hasil. Melalui ekspor tembakau, sehingga investor asing tergiur untuk menanam tembakau di Delhi, sehingga membentuk perusahaan Delhi Maskapais tahun 1869 dan menambah lahan baru lagi di wilayah Koningsled, daerah Marelan atau Helvetia, Desa Bulu Cina, Kelambir, Kelumpang, Sintis, dan wilayah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.